Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya saat ini. Selamat datang untuk Bu Ida maupun Bu Septi pada kegiatan coaching hari ini. Nah, ini sebelum kita mulai materi coaching, nah ini ada hal yang ingin saya tanyakan. Pasti kan dia dalam melaksanakan coaching kan ada alasannya. Nah, ini kira-kira apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini? Untuk Bu Ida, monggo. Untuk saya ingin mencari ide Ya. untuk menguatkan saya dalam menyelesaikan masalah saya. Oke. Cari ide kalau Bu Septi. Kalau saya nanti ingin memperkuat untuk pemahaman saya nanti untuk pertanyaan yang ini saya ajukan kepada Ida, dan juga saya ingin kehadiran penuh di kegiatan coaching hari ini. Nah, setelah kita tahu apa yang dikembangkan tadi kan idenya, lalu harapan yang ingin dicapai dalam proses coaching ini, untuk Bu Septi dulu. Oh iya, kalau harapan saya nanti saya bisa membantu Ida khususnya untuk lebih mengarahkan Ida atas permasalahan yang Ida hadapi saat ini. Seperti itu. Dengan Bu Ida sendiri bagaimana? Saya ingin mendapatkan tadi ide dari Bu Septi ya, pamflet dari Bu Septi tentang apa yang saya inginkan dalam coaching hari ini. Berarti sudah tahu tujuannya dan yang dikembangkan. Nah, kalau begitu, bisakah proses coaching kita mulai? Oke. Sekarang monggo silakan Bu Septi maupun Bu Ida sampai dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Aminah. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ida? Alhamdulillah sehat. Bu Septi gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin sedikit sharing sama Bu Septi tentang permasalahan saya. Bu Septi bisa ada waktu ya ini ya? Oh, ada Bu. 15 menit sampai 20 menit Iya, berapa Bu Aminah? Ya gitu ya. Iya. Apa yang ingin Ida bicarakan sudah Bu Ida? Begini Bu Septi, saya ingin membicarakan tentang situasi di kelas saya tentang pembelajaran anak-anak. Jadi Ida ingin membicarakan tentang pembelajaran di kelas ya Bu. Mengapa sebenarnya apa sih sebenarnya harapan Ida setelah Ida menceritakan ini? Harapan saya ya yang pasti bisa meluapkan apa yang ada di hati saya mendapatkan ide dari permasalahan saya. Begitu bisa. Berarti seperti itu ya Bu Ida. Kira-kira Bu Ida bagaimana Bu Ida ini ceritanya untuk Begini Bu Septi, situasi pembelajaran di kelas saya itu sedikit kurang menyenangkan karena ada salah satu murid yang kalau masuk kelas itu selalu membawa jajan banyak. Setiap masuk kelas dia langsung makan jajan, tidak menghiraukan teman lainnya. Kalau sudah habis dia itu jahil sama temannya, gitu loh Bu Septi. Dia senangnya jaraki temannya gitu. Kalau temannya udah jahil, kalau teman sudah nangis diajak berkelah begitu Bu. Makanya saya bingung sekali, ya Allah, sangat mengganggu proses pembelajaran, mengganggu teman-teman di kelas. Jadi sehingga suasana kelas itu tidak menjadi nyaman untuk belajar karena dia menyebabkan kegagalan dan berkait dengan temannya. Oh, berarti seperti itu ya Bu. Kejadiannya, maksudnya keadaannya di sekolah. Tapi kira-kira ya Bu, faktor-faktor apa sih Bu sebenarnya yang membuat murid Ida ini itu melakukan hal tersebut? Faktornya gini Bu, saya bertanya sama teman. Kenapa kok tiap hari kok bawa jajan terus? Kenapa kok makan jajannya di kelas gitu? Dia pun menjawab, saya tidak sarapan Bu. Ternyata kalau pagi berangkat dia itu nggak pernah sarapan gitu Bu. Jadi dia itu mencari-cari perhatian gitu loh Bu, sama gurunya, mencari perhatian. Sehingga saya juga mengamati dia, kok dia jauh sekali dengan teman-temannya. Ternyata itu dia ingin mencari perhatian dari saya.
jadi anaknya Buddha ini kenapa sering bawa jajan itu karena dia belum sarapan, terus karena dia itu sering menjahili temannya itu karena ingin perhatiannya dari Buddha seperti itu. Dan lagi Buddha itu sepertinya kurang kesadaran dirinya dalam penanaman nilai-nilai kebajikan. Lalu seberapa besar Buddha, harapan Buddha untuk murid-murid Buddha nantinya? Harapan saya semoga nantinya anak-anak itu menjadi anak-anak yang saling mempunyai nilai, yang saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, dan bisa menerapkan pola hidup sehat tadi. Dan dia suka makan jajan, tidak makan makanan yang sehat seperti itu, Bu. Ya, berarti Buddha ini nanti ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan dan juga ingin menanamkan sikap-sikap yang menerapkan pola hidup yang sehat seperti itu ya, Bu. Iya, Nah, kalau Buddha tadi kan sudah menyebutkan tadi kan faktornya juga. Terus kira-kira kekuatan apa yang Buddha miliki untuk mengatasi permasalahan ini, Buddha? Mungkin saya akan memberikan pemahaman ya tentang pentingnya sarapan, makan makanan yang sehat itu nanti melalui mungkin video atau cerita-cerita bergambar gitu, Bu. Kemudian saya akan melakukan pendekatan personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, mungkin dengan cerita juga ya, dengan cerita, dengan video-video, dan mungkin nanti dengan contoh konkret terhadap anak-anak. Jadi intinya nanti Buddha akan menanamkan komunikasi yang positif gitu ya, Bu. Iya. Lalu Buddha juga akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya luar biasa sekali Buddha untuk langkah-langkah yang Ibu Buddha ambil. Lalu Buddha, peluang apa yang bisa Buddha ambil dari langkah tersebut kira-kira? Peluang yang bisa saya ambil nanti mungkin anak-anak tentunya mendapatkan kesadaran insting, artinya kesadaran dari dalam dirinya sendiri tanpa disuruh, sehingga dia tidak lagi jahil dengan temannya, tidak mengambil temannya, dan juga bisa menerapkan pola hidup sehat. Bagus sekali Buddha untuk idenya Buddha. Tapi lalu kapan Buddha kira-kira rencana Buddha untuk melakukan pendekatan ini? Mungkin mulai besok sudah saya lakukan. Mungkin di awal kegiatan saya akan memberikan cerita-cerita yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, dan video-video tentang hidup sehat tadi. Kemudian mungkin di sela-sela waktu istirahat atau pokoknya waktu senggang saya akan memberikan penanaman nilai kebajikan tadi. Oh begitu. Terus apakah Buddha komitmen yang Buddha lakukan dalam menerapkan perencanaan Buddha? Insya Allah saya akan selalu melakukan terus-menerus secara kontinu dan konsisten sampai terlihat perubahan dari dalam siswa saya itu, murid saya itu menjadi lebih baik. Intinya kontinu tadi ya, Iya, Buddha konsisten. Lalu siapa Buddha yang Buddha butuhkan untuk mendukung perencanaan Buddha? Tentu saja yang pertama adalah orang tua ya, karena tadi dia tidak membawa tidak membawa makanan yang sehat, itu saya berkolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua dengan teman sejawat dalam mendukung pembelajaran di kelas, dan juga kepala sekolah. Berarti intinya itu kita harus saling berkolaborasi dengan semua aspek ya. Betul sekali. Lalu kira-kira tindak lanjut apa yang akan Buddha lakukan untuk kedepannya ini nanti? Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pasti menjalin komunikasi tadi ya, komunikasi yang baik dengan orang tua, dan menjaga komitmen dengan memberikan sejawat untuk saling mendukung. Bagus sekali Buddha, rencana kedepannya semoga nanti Buddha bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua dan juga rekan sejawat Buddha, bersama-sama dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan dan juga kebiasaan yang baik kepada murid-murid. Iya bisa itu. Setelah pembicaraan ini kira-kira perasaannya Buddha itu bagaimana? Alhamdulillah saya merasa terkuatkan, senang, lega,
begitu nih, mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan di kelas saya semakin apa ya, percaya diri untuk mengatasi masalah-masalah saya ke depannya nanti. Alhamdulillah. Jadi pembicaraan kita hari ini itu sangat luar biasa, Bunda. Saya berharap Bunda bisa melaksanakan apa yang sudah Bunda rencanakan tadi, dan semoga Bunda terus bersemangat untuk mendidik anak-anak meskipun pasti banyak sekali rintangannya ya Bunda. Semoga Bunda juga bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan dan juga cara hidup sehat kepada anak tersebut. Insya Allah siap Seti. Terima kasih atas dukungannya juga Dan hidupnya. Kira-kira ada hal lagi apa tidak Bunda yang ingin Bunda sampaikan kepada saya? Mungkin untuk kali ini cukup saja. Lain kali kalau saya ada masalah mungkin saya bisa ketemu lagi ya Bu Seti Siap ya. Bunda, ya siap. Terima kasih banyak Bu Seti atas waktunya. Ya, sama-sama Bunda. Mungkin itu saja Bu Seti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, bagus sekali proses coaching kali ini. Nah, ini saya di sini selaku observer. Ini dari pengamatan coaching ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama untuk Bu Seti, menurut Anda kira-kira bagaimana penampilan Anda saat melakukan proses coaching dengan Bu Ida? Penampilan saya tadi sedikit grogi Bu, karena mungkin saya juga masih beberapa kali untuk melakukan coaching ini, tapi saya sudah melakukan yang terbaik dan juga telah melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul untuk mengarahkan apa sebenarnya yang diinginkan. Ya, seperti itu Bu. Kalau untuk Bu Ida, Ya, memang cukup baik. Ya, seperti Bu Seti, saya mungkin kurang latihan, jadi mungkin tentang identifikasi masalah itu saya belum bisa mengeluarkan secara gamblang. nah, dari proses coaching tadi tentunya kita memiliki hal-hal yang menurut kita baik. Nah, kalau menurut Bu Seti apa? Yang baik dari kalau proses coaching tadi. hal-hal Bagian yang mana? hal-hal yang baik itu tadi waktu aksinya, waktu tahapan aksi, rencana aksi itu alhamdulillah saya sudah menjelaskan secara detail kepada Ida seperti itu. Oke, kalau Bu Ida, Kayaknya sama bisa di rencana aksi saya, menurut saya itu rencana aksi saya itu sudah sangat bagus menurut saya itu Bu. Mungkin ada pengembangan sedikit lah. kemudian kita kalau dalam melakukan sesuatu pasti kan ada yang baik, juga ada yang kurang. Nah, yang kurang itu kira-kira yang bagaimana? Kalau menurut saya tadi yang kurang itu saya pastinya untuk membuat sebuah pertanyaan Bu, terkadang itu kita inginnya seperti apa, ternyata yang keluar itu apa. Jadi kurang latihan mungkin ya membuat pertanyaan seperti itu Bu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau Bu Ida, Kalau misal saya mungkin tujuan saya kurang detail gitu Bu. Karena tadi dengan memberikan pola hidup sehat dan bagaimana cara mengatasi anak tadi ya. Iya. Seharusnya saya menyertakan apalagi gitu. Tidak hanya itu saja. Karena kan di dalam kedua permasalahan tadi pasti ada yang tertinggal gitu Bu. nah, ini kan dengan dokter mengatakan ada yang tertinggal. Nah, kira-kira rencana anjungan selanjutnya apa untuk mengatasi tersebut? Mungkin dengan bermain peran Bu tadi kurang itu. Dalam bermain peran mungkin ditambahi strateginya. Kalau Bu Seti, Kalau saya nanti lebih ke arah membuat pertanyaan yang lebih bobot dan juga untuk merangkai kata-kata yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini adalah selama tadi saya mengamati proses coaching, ini saya ada hal-hal yang menurut saya sebenarnya proses coaching sudah luar biasa, sudah cukup bagus sekali. Ada pembukaan hangat, menanyakan lebar, sudah, sasaran tidak tegang, tidak kaku, kemudian tujuannya juga sudah. Ini coachingnya ini sekali lebih gamblang untuk identifikasi. Nah, ini untuk beralih
dari tujuan identifikasi ini kelihatannya ini masih bingung. Ganjel ya. Iya, masih ganjel gitu, masih agak bingung. Jadi antara tujuan sama identifikasi itu agak mulek kalau menurut saya. Kemudian rencana aksi. Nah, ini rencana aksi itu tadi untuk peluang-peluang. Kalau menurut saya peluang sama kekuatan itu masuk ke identifikasi. Nah, ini menanyakan kekuatan. Ini dijawab mengenai rencana aksi sama mengenai rencana-rencana oleh Bu Ida. Nah, itu juga bagus. Kemudian tanggung jawab. Untuk tanggung jawab ini juga sudah ada, selalu berkomitmen untuk melaksanakan. Kemudian secara konsisten, konsisten, kemudian refleksi tadi juga sudah cukup bagus. Ada refleksinya, tindak lanjutnya kira-kira dimulai dari apa? Harusnya untuk diikat bagaimana? Ini kesimpulan secara keseluruhan dari satu belum demikian. Nah, ini kalau dari saya, kira-kira bagaimana? Apakah sesuatunya? Iya Bu, mungkin saya kurang fokus dalam pertanyaan yang besar Iya, sehingga tertinggal. Iya, sebenarnya tertinggal ya. Sebenarnya sudah saya persiapkan Bu, apa tujuan saya, identifikasi saya bagaimana, rencana aksi saya bagaimana. Cuman ya mungkin ada grogi juga ya. Iya, kelihatan sekali ini. Kalau bisa Kalau saya refleksi dari Bu Aminah itu semuanya betul Bu. Jadi memang tadi juga masih ada loncatan antara identifikasi dan juga rencana aksi. Ya, rencana aksi itu loncatannya terlalu tinggi. Maksudnya pertanyaan saya juga belum mengarah terlalu halus, terlalu kasar kalau bahasanya orang Jawa kan. Terus waktu kesimpulan tadi juga belum saya lakukan. nanti kan kita kan juga akan sering banyak berlatih. Kan ya? Iya. Jadi bisa diaplikasikan pada rekan-rekan secara bimbingan ada di lingkungan sekolah jenengan. Terima kasih Bu Aminah atas masukannya. Dari sini antar pertanyaan betul? Sudah insya Allah. Sudah ada sakit diakhirkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saat ini proses coaching bisa kita akhiri. Bila nanti masih ada saya yang kurang puas, mungkin di Ida sama Bu Septi bisa saya coba lewat Iya, siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.